Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan daripada Tuhan akan terus mengikuti kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Dia punya rencana yang indah atas hidup kita. Apapun yang terjadi di luar sana, selama hati kita melekat dan kita berhikmat menata hidup ini, maka kita terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Malam hari ini kembali kita mengadakan renungan malam. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami bersama-sama dengan semua jemaat-Mu Tuhan untuk mau merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Oleh karena itu Bapa, mari lawat kami, berkati kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu sampai ke dalam dasar hati kami dan sampai ke dalam jiwa kami dan membuat kami berpengharapan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan juga hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu pada malam hari ini. Sehingga firman yang kami dengar, Engkau sendiri yang terjemahkan dan layakkan hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Judulnya Pengakuan Petrus. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, bertanyalah kepada murid-muridnya, katanya, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu
akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan, di sini kita lihat Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Itulah kata orang di luar sana. Itulah kata orang pada waktu itu. Padahal kita lihat bahwa Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Orang buta melihat, orang timpang berjalan dengan baik, juga orang kerasukan dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, berbagai macam perkara-perkara yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka-mereka yang ada pada waktu itu, mereka tidak melihat sesuatu yang hebat dengan Yesus. Mereka tidak melihat sesuatu yang dahsyat atas perbuatan-perbuatan daripada Yesus. Mereka menganggap perkara-perkara itu adalah perkara-perkara biasa saja. Tidak ada istimewanya. Sama dengan nabi-nabi yang sudah pernah muncul, sudah pernah ada. Bahkan mereka samakan dengan Yohanes yang tidak dihargai oleh Herodes, yang akhirnya dipancung oleh Herodes. Mereka itu tidak melihat sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan daripada Yesus. Ini juga yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sekarang. Tidak melihat sesuatu keistimewaan daripada Yesus. Padahal kunci dari semua perkara di dunia ini adalah terletak kepada siapa itu Yesus di dalam hidup kita. Siapa itu Yesus di dalam hati kita. Karena itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Karena Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Tetapi di sini kita lihat jawaban daripada Petrus. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa arti daripada kata Mesias? Adalah yang diurapi, yang ditahbiskan, yang diangkat, yang disahkan. Ini yang dilihat oleh Petrus tentang siapa itu Yesus. Dialah yang disahkan, dialah yang diangkat, dialah yang ditahbiskan, dialah yang diberi kuasa dari sorga untuk membawa semua apa rencana sorga atas dunia ini. Itu yang dilihat oleh Petrus. Bahwa semua rencana daripada Allah,
bahwa semua kehendak daripada Allah sudah diberikan kepada Yesus. Itu yang dilihat. Dan dikatakan, engkaulah Mesias, anak Allah, utusan satu-satunya daripada sorga. Tujuanmu datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberi hidup. Jadi kita lihat di sini apa dikatakan oleh Petrus. Engkaulah yang disahkan, engkaulah yang ditahbiskan oleh Allah untuk membawa semua isi hati sorga, untuk membawa isi hati Bapa. Dan engkau satu-satunya yang membawa rencana itu untuk memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang mengenal, kepada orang yang tahu persis siapa itu Yesus. Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi, untuk kita bergaul, untuk kita mengenal Yesus, untuk kita percaya kepada Yesus, itu bukan usaha daripada manusia. Bukan usaha daripada manusia. Tetapi itu ada intervensi daripada surga bagi orang yang bergaul, bagi orang yang takut akan Tuhan. Untuk menyatakan dirinya. Siapa itu Yesus? Coba kita sedikit berpindah ke Kolose 1 ayat 15. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia, maksudnya Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan di sini, Yesus adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus dikatakan di sini adalah gambar daripada Allah yang nyata. Kalau kita mau melihat Allah, kalau kita mau mengenal Allah, itu semua disediakan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau bergaul dengan Allah, kalau kita tahu bagaimana sifat Allah, bagaimana isi hati daripada Allah, apa tujuan daripada Allah, semua itu dinyatakan, dikatakan di dalam Yesus Kristus. Dialah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Dialah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Jadi segala sesuatu, isi daripada sorga itu, isi hati daripada Allah itu, tujuan daripada Allah itu, terhadap manusia, terhadap dunia ini, dinyatakan, diperkenalkan, ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Sehingga hanya melalui Yesus Kristus kita bisa tahu sifat-sifat daripada Allah. Kita bisa tahu kehendak daripada Allah. Kita bisa tahu isi hati daripada Allah. Bagaimana rencana daripada Allah hanya dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
yang sulung, yang utama. Hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya, dan hanya itu cara daripada Allah untuk memperkenalkan dirinya. Tidak ada cara yang lain. Dan hanya melalui Dia. Dan dikatakan di sini, segala sesuatu juga diciptakan, dibuat, dilaksanakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah isi hati daripada Tuhan. Dan dikatakan juga di dalam Efesus, dikatakan juga di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini dikatakan, diulang kembali, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi isi hati sorga itu, rencana daripada Allah, tujuan daripada Allah itu dibawa oleh Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakannya kepada kita. Karena itu tanpa kita mengenal Yesus, tanpa kita bergaul dengan Dia, maka kita tidak mungkin tahu apa kehendak daripada Allah. Kita tidak mungkin mengerti apa tujuan daripada Allah. Dan manusia tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Karena hanya disediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu sangat penting untuk kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kemurahan daripada Allah dibukakan kepada kita kalau kita tahu siapa itu Yesus. Kemurahan daripada Allah dinyatakan, disingkapkan kepada kita tentang isi hati daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Kata Yesus kepada ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iman, pengenalan, pengakuan akan Yesus dalam hidup kita membuat kita teguh seperti batu karang. Membuat kita teguh seperti batu karang. Iman kita, pengenalan kita akan Yesus membuat kita teguh. Membuat kita tidak tergoyahkan, membuat kita punya pengharapan yang kokoh. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon. Kita tahu arti nama Simon adalah ilalang, yang gampang sekali terombang-ambing. Kemana angin bertiup, dia mengarah ke sana. Kemana angin bertiup, dia mengarah ke sana, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Demikian dia terus bergoyang.
Itulah arti daripada nama Simon. Tapi sesudah dia mengenal Yesus, sesudah dia tahu siapa itu Yesus, menurut pengakuannya, di dalam dia bergaul dengan Tuhan, di dalam dia mengiring Tuhan selama ini, melihat perkara-perkara yang Tuhan buat, maka Simon tadi memiliki pengenalan dan mengakui siapa itu Yesus. Dan Yesus katakan, di atas pengenalan kita, di atas pengakuan kita, di atas kepercayaan kita kepada Yesus, maka kita diberi iman yang kokoh, kuat seperti batu karang. Seperti batu karang. Dan di dalam iman yang kokoh, di dalam iman yang berpengharapan kepada Tuhan, di sana Tuhan bekerja. Di dalam iman kita yang mengenal Tuhan, di sana Tuhan bekerja. Karena itu dikatakan oleh Yesus selanjutnya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita akan Yesus, di sana Tuhan bekerja untuk mendirikan jemaat. Maksudnya untuk memenangkan dunia ini, untuk memenangkan bumi ini. Tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita mengenal siapa itu Yesus, maka kita tidak punya rencana Allah di dalam hidup kita. Tetapi di sini kita lihat, engkau adalah Petrus, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh oleh karena pengenalan akan Yesus. Dan di sini dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengenalan akan Tuhan membuat iman kita ini terarah dan sampai ke sorga. Tidak ada yang dapat menggagalkannya, tidak akan dapat menghalanginya. Bahkan dikatakan di sini, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kematian, kelaparan, seperti dikatakan di dalam Roma itu, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah kelaparan, apakah ketelanjangan, apakah kematian? Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita. Karena iman pengenalan akan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-20, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Di sini kita lihat bahwa hati kita ini, pikiran kita menjadi sejalan dengan Tuhan. Menjadi sejalan dengan rencana daripada Allah. Karena di sini dikatakan tadi bahwa kita diberi iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan Tuhan memiliki rencana bagi kita untuk menyatakan siapa itu Yesus. Karena itu dikatakan, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kita katakan tentang pengenalan kita atas Yesus, itu dimateraikan di sorga. Apa yang kita katakan di dunia ini tentang siapa itu Yesus, di dalam kesaksian kita,
di dalam kehidupan kita itu termaterai di sorga. Dan kalau ada orang yang tidak mau percaya, ada orang yang tidak mau mendengarkan kita, ada orang yang menolak kita, itu juga dimateraikan di sorga. Karena kunci kerajaan sorga diberikan kepada kita. Jadi betapa hebatnya, betapa luar biasanya kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diurapi, kita diberi sedemikian rupa, sehingga kita ini ikut mengambil bagian, ikut menentukan keselamatan dunia ini. Karena Yesus katakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Apa yang kita materaikan di dunia ini, apa yang kita putuskan di dunia ini, di dalam iman pengenalan kita akan Tuhan, itu dimateraikan di sorga. Itu dimateraikan di sorga. Jadi mengenal Yesus begitu luar biasanya, mengenal Yesus begitu dahsyatnya, hebatnya nilai hidup kita ini yang diberikan oleh Tuhan. Iman kita yang kokoh, yang teguh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita diberi wewenang sedemikian rupa. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Karena itu kita punya kuasa. Kita punya kuasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, ikatan-ikatan atas dunia ini. Mari kita perkatakan. Mari kita perkatakan. Siapa itu Yesus atas hidup kita. Tapi disertai dengan hidup takut akan Tuhan. Disertai dengan hidup takut akan Tuhan. Kunci pertama hidup takut akan Tuhan adalah hidup kudus. Hidup kudus. Suka akan kebenaran, suka akan firman Tuhan. Jadi mari kita gunakan hari-hari hidup kita ini untuk akan lebih baik lagi, untuk akan lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengurapi, karena Tuhan memberi kita kuasa sedemikian rupa. Kunci kerajaan sorga. Apa yang kita materaikan, apa yang kita ikat, apa yang kita putuskan di dunia ini akan termaterai di sorga. Inilah wewenang, inilah panggilan, inilah keadaan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu mari jalani hidup ini di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Maka tidak ada persoalan yang terlalu sulit. Karena kita diberi kunci kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu, untuk semua umat-Mu yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Lawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Lawat pribadi lepas pribadi Tuhan. Ingatkan, sadarkan kami Tuhan. Akan wewenang, akan tugas, akan tanggung jawab, akan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami sedemikian rupa. Di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran-pengajaran, oleh dunia ini. Karena kami tahu siapa itu Yesus. Yang membuat hati kami ini teguh. Yang membuat pengharapan kami kokoh. Yang membuat pengharapan kami melekat kepada Tuhan dan tidak bisa digoyahkan lagi seperti batu karang. Dan Kau katakan kami tidak hanya sampai di situ. Bahkan Kau berikan kunci kerajaan sorga untuk ambil bagian. Menata dunia ini di dalam kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Apapun kondisinya Tuhan, Engkau berkati. Berkati setiap rumah tangga. Berkati anak-anak. Peliharakan kami dari segala ancaman mara bahaya yang ada di luar sana. Sehingga kami boleh terlindung di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Yesus Tuhan kami yang senang untuk mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab semua permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya turun Tuhan berkat damai sejahtera-Mu, berkat kasih-Mu, kemurahan-Mu, tuntunan dan pertolongan-Mu dalam setiap keluarga lepas keluarga. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Selamat malam.